KUHP. Jadi 7 bulan yang lalu sudah kita bahas, 3 bulan yang lalu sudah kita bahas, sebelum disahkan udah kita bahas, setelah disahkan kita bahas, dan sekarang kita bahas lagi. Ya kenapa ini dilakukan berkali-kali? Karena ini memang penting ya sebagai bentuk partisipatif kita dalam demokrasi gitu kan. Jadi selamat datang di Bahasa Bayi, konten di mana kita akan membahas hal yang dianggap rumit dan sulit menjadi mudah dimengerti. Dan pembahasan kita kali ini tak lain tak bukan adalah KUHP. Oh, lu bayi gitu. Oke teman-teman, karena ini konten bahasa bayi yang emang sasaran utamanya untuk edukasi ya, kita akan membahas ini dengan kepala dingin lah. Jangan marah-marah, chill, santai, tapi tetap tajam gitu. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan gitu. Ya balik lagi core-nya edukasi kan. Beberapa hari terakhir gue terus ngikuti perkembangan isu ini ya, kritiknya, sarannya, responnya, termasuk membaca 156 halamannya dari draft final KUHP yang ada gitu ya, buat memahami lebih dalam bagaimana produk hukum terbaru Indonesia ini. Jadi dalam pembahasan ini kita bikin terstruktur biar gampang dipahami, dari mulai memahami apa itu KUHP, urgensinya, memahami perubahan naskah, dinamikanya, kekhawatiran masyarakat, respon, solusi, serta apa yang mungkin bisa dilakukan selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. KUHP ini apa sih sebenarnya? Simpelnya gini teman-teman, KUHP itu adalah sebuah produk hukum yang dibuat sebagai buku panduan untuk negara tentang apa yang boleh dan tidak boleh negara lakukan kepada warga negaranya atau kepada masyarakatnya yang diduga melakukan tindak pidana atau sedang menjalani proses hukum yang ada gitu. Jadi kalau KUHP itu menentukan apa yang masuk dalam kategori pidana, KUHP ini ngatur apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah kepada mereka yang menjalani proses tersebut. Simpelnya seperti itu, ya kan? Tapi apakah KUHP yang ada itu memang harus diperbarui? Kalau kita lihat timeline waktunya ya, mengingat KUHP yang existing sebelum diperbarui ini usianya udah 43 tahun, secara objektif kita harus bilang ya memang perlu untuk diperbarui karena rentang usia 43 tahun itu berdampak signifikan sekali. Banyak yang belum dicakup oleh KUHP existing yang diterbitkan tahun 81 dan mulai dijalankan tahun 82 tersebut. Jadi sebenarnya ide untuk memperbaharui KUHP itu adalah ide yang baik sekali dan bagus sekali. Sama kayak ide ganjil genap untuk mengurai kemacetan, sama kayak ide zonasi untuk memeratakan pendidikan, MBG untuk gizi dan lain sebagainya. Tapi kan seperti yang pernah kita bahas ya, nggak cukup di ide doang. Realisasi pelaksanaannya seperti apa, dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Gitu teman-teman. Dan yang perlu kita pahami juga ya, spirit dan esensi dasar kenapa KUHP itu dibuat adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya supaya tetap mendapatkan keadilan yang proporsional dalam menjalani proses yang ada. Semangatnya itu melindungi. Itulah kenapa KUHP itu harus disusun dengan hati-hati, harus disusun dengan detail dan teliti gitu. Karena kalau sampai KUHP ini dibuat dengan ceroboh, asal-asalan, spirit dari KUHP yang tadi udah kita jelasin ini bisa hilang. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Dan ini tentu yang tidak dikehendaki oleh semua masyarakat. Makanya dalam setiap proses penyusunannya, kita berusaha tuh suarakan concern dan kemungkinan yang akan terjadi yang kita harapkan bisa jadi perhatian pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dan ditindaklanjuti supaya azas keadilan ini bisa mencakup lebih banyak lagi masyarakat. Nah, long story short, akhirnya setelah melalui banyak proses perubahan, KUHP itu disahkan kemarin pada tanggal 18 November 2025 dan ternyata ini mendapatkan banyak respon, banyak kritik, banyak masukan dan banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Dan gue kira beberapa kekhawatiran yang sudah kita baca, dengarkan, yang udah kita lihat itu juga valid untuk dipertanyakan. Gitu. Jadi mari kita bahas satu persatu sekarang. Gini, UU ini kan rancangan yang berkali-kali ya teman-teman. Dan tiap rancangan yang ada itu bisa jadi sangat berbeda dari satu rancangan ke rancangan yang lainnya. Jangan kan yang beda bulan gitu, di bulan yang sama aja perbedaannya cukup signifikan. Dan ini sangat dinamis sekali kawan-kawan semua. Bayangin draft tanggal 13 November itu berbeda sekali dengan draft tanggal 18 November. Dan draft 18 November itu yang disahkan ya, itu baru diupload beberapa jam sebelum RUU ini diketok palu. Nah, proses seperti ini juga seharusnya udah menjadi evaluasi dan kritik juga yang harus diperbaiki ke depannya. Transparansinya, urutannya, susunannya. Karena kalau dibiarkan seperti ini, jelas akan menimbulkan yang namanya distorsi dan noise buat publik dalam menerima dan mencerna informasi.
Oke, contoh gampangnya aja, kalau misalnya lu melihat kritik tentang RUU ini, misalnya ada yang mengkritik tentang pasal karetnya atau pasal yang dianggap bermasalah, katakan seperti itu ya. Dan ternyata ketika lu cross check ini nggak sesuai dengan rancangan terbaru yang sudah dipublish misalnya, ya rancangan 18 November misalnya, jangan serta-merta lu bilang itu hoax atau kebohongan. Bisa jadi kritik itu dasarnya, dasar kritiknya itu bukan dari naskah terbaru, tapi naskah yang sebelumnya. Kenapa bukan naskah yang terbaru? Karena sebelum tanggal 18 November orang nggak tahu draft apa yang disahkan. Karena baru keluarnya injury time, ya kan? Makanya kalau lu dengar pernyataan Komisi 3 yang diwakili Pak Habibur Rahman ya, waktu itu kan dia ngomong, wah ini hoax, tapi buru-buru mengkoreksi pernyataan tentang hoax tersebut. Dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya. Atau sebenarnya bukan berita bohong lah, ini berita yang tidak pas, yang tidak tepat. Karena memang itulah dinamika yang terjadi. Belum lagi kita ngomongin soal bagaimana algoritma media sosial sekarang bekerja, yang mana kita sama-sama tahu itu nggak real time faktual lagi. Itu postingan yang 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, bisa jadi baru lu lihat sekarang. Dan inilah yang semakin mempertebal dan memperbesar noise serta distorsi tadi. Kita lanjut, akhirnya dari sini muncul banyak pertanyaan teman-teman. Banyak pertanyaan, banyak kritik, banyak kekhawatiran. Nggak mungkin kita bahas semua ya, karena efektivitas dalam video. Jadi mari kita fokuskan kepada hal-hal yang paling banyak dikhawatirkan oleh publik. Oke, gue kategorikan jadi 4 hal. Pertama soal penyadapan, kedua penangkapan, ketiga penyitaan, keempat soal pemblokiran. Nah, di luar 4 hal yang gue bahas ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dan question mark besar tentang UU ini. Tapi mari kita fokus ke sini, karena ini yang paling sering dibicarakan. Dan gue bakal ngebahas ini dengan mengacu pada naskah final RUU KUHP yang disahkan ya, yang 156 halaman yang sudah gue coba pelajari seharian. Jadi dasarnya bukan poster, bukan postingan media sosial atau sumber lain. Pure dari naskah, pure dari poin per poin, dan rujukan serta beberapa pendapat para ahli atau pakar gitu. Oke, kita mulai aja. Pertama soal penyadapan. Jelas ini sesuatu yang penting dan sangat besar ya, karena udah menyangkut hak asasi paling fundamental manusia. Dan jangan sampai ini terganggu gitu. UU KUHP ini memang mengatur soal penyadapan. Itu ada di pasal 1 ayat 36 dan pasal 136. Nah, kalau kita bandingkan dengan naskah sebelumnya, memang ada beberapa perubahan. Nah, di naskah terbaru dikatakan kalau penyadapan itu akan diatur oleh undang-undang tersendiri. Dan DPR melalui keterangan yang menjelaskan ini akan dilaksanakan secara hati-hati. Nah, masalahnya yang emang harus dijawab sekarang adalah ketika UU-nya belum jadi, belum ada bentuknya, belum ada barangnya, apakah tindakan penyadapan sudah bisa dilakukan? Ini kan jadi menggantung dan harus dijelaskan secara rinci. Karena kalau nggak ada produk hukum yang jelas yang mengatur bagaimana ini bisa jadi pegangan, terus tindakannya dilakukan tanpa dasar undang-undang yang mengaturnya belum ada gitu ya, ini pasti menimbulkan pertanyaan dan harus diselesaikan. Karena bisa jadi masalah yang besar juga lo melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, selanjutnya masalah penangkapan. Ini juga memunculkan banyak kekhawatiran di publik. Masyarakat khawatir kalau mereka bisa saja ditangkap ketika belum terkonfirmasi melakukan tindakan pidana. Dan ini berdasarkan apa yang tertuang pada pasal 5 dan pasal 93. Jadi kalau kita baca butir per butirnya, memang di pasal 5 itu mengatakan bahwa penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindak penangkapan. Di pasal 93 butir 1 juga, kalau nggak salah ya, silakan teman-teman cross check lagi, dijelaskan pula untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik juga berwenang melakukan penangkapan. Dan inilah yang menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Namun, teman-teman, kalau kita baca lebih dalam lagi, ternyata di pasal 94 itu tertera bunyinya seperti ini. Jika penangkapan baru bisa dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Jadi alat bukti ya, bukan barang bukti. Nah, kalau berdasarkan pasal per pasal yang sudah kita bahas barusan, kalau lu ditangkap tanpa 2 alat bukti ini, ya lu bisa gugat dan lu bisa protes. Karena penangkapan itu berarti terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang tersebut. Jadi aparat kita nggak bisa dan nggak boleh nangkap orang sembarangan tanpa 2 alat bukti yang sudah diatur oleh ketentuan di pasal 94 tersebut. Lalu soal pemblokiran dan penyitaan. Benar, memang berdasarkan naskah UU terbaru, tidak boleh itu dilakukan sepihak. Harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah adanya bunyi pengecualian soal keadaan mendesak. Nah, kita telah lagi nih. Apa sih yang dimaksud sama keadaan mendesak? Itu kita temukan di pasal 120 kalau kita ngomongin penyitaan, 140 soal pemblokiran. Isinya, seingat gue ya, mungkin ada yang kurang, itu soal potensi yang dialihkan, adanya tindak pidana dalam transaksi elektronik, letak geografi yang susah dijangkau, pemufakatan, tangkap tangan, dan lain sebagainya. Oke, fine. Tapi di sini kita menemukan satu
problem yang baru nih, satu pertanyaan baru lagi di dua pasal ini. Karena ada satu yang identik, gitu, kalimat yang identik yang berada di dua pasal yang berbeda. Yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Apa itu? Ya, hal tersebut tak lain tak bukan adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Ini berpotensi karet juga, karena kita nggak tahu penilaian seperti apa, situasi bagaimana, balik lagi, matriksnya harus jelas dan diatur. Karena kalau dibiarkan menggantung seperti itu, penilaian itu bisa jadi berdasarkan sesuatu yang sangat subjektif. Dan ini juga harus diselesaikan. Ya, subjektivitasnya siapa? Ya, subjektivitas penyidiknya. Makanya potensi untuk bermasalah itu bisa besar banget kalau tidak diselesaikan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisakah UU ini kita ajukan JR ke MK? Jawabannya bisa, teman-teman. Baik secara formil maupun material. Selain beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, ada juga masalah nih. Masalahnya adalah proses pengesahannya juga menimbulkan banyak celah. Karena beberapa pihak merasa nama mereka dicatut. Mereka nggak pernah merasa diinkludkan dalam pembahasan, tapi tiba-tiba gitu di pemberitaan, di publikasi keluar tuh kalau mereka ikut terlibat dalam pembahasan KUHP. Ya kan? Dan ini kan sebenarnya krusial banget dan harusnya jadi perhatian dari pemerintah kita dan jadi perbaikan juga untuk pemerintah kita dan harus segera diselesaikan. Dan bisa kita bilang JR ke MK ada cara paling efektif. Kenapa paling efektif? Karena bitter truth-nya sejauh ini adalah cara yang paling banyak menghasilkan keberhasilan dalam melakukan perbaikan tuntutan atas produk hukum yang dirasa masih menyimpan banyak masalah. Itulah kenapa langkah paling dekat dan paling masuk akal sekarang ya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai penutup, gue paham, teman-teman mungkin masih banyak yang bingung ya. Tapi kalian bisa mulai dulu dari membaca poin per poin di rancangan KUHP yang disahkan. Linknya gue taruh di deskripsi, jadi supaya nggak sulit-sulit lagi nyari sumbernya, baca satu-satu. Setelah itu kalian gali lagi pendapat para pakar dari sumber-sumber yang kredibel. Gue cuma mengingatkan, jangan lupa membaca, jangan lupa mencari. Critical thinking kita juga harus nyala gitu ya. Cross check lagi, pahami lagi gitu. Dan semoga ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Itu aja bahasa bayi kali ini. Sampai jumpa di bahasa bayi selanjutnya. See ya.